A few moments later. Hello dear friends, welcome back to my little vlog. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol soal sesuatu yang sering banget kita tonton, tapi mungkin jarang kita pikirin secara mendalam. Apa ya kira-kira? Ya, tentang film dokumenter. Karena menurutku film dokumenter ini unik banget. Dia bukan cuma tentang hiburan aja, tapi juga jendela buat kita ngelihat dunia kita dengan cara yang lebih dekat. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain mulai dari pengertian, sejarah singkatnya, genre, sampai tips bikin dokumenter. Jadi stay tune ya! Kalau dengar kata film, biasanya yang kepikiran adalah film bioskop dengan aktor yang terkenal, jalan cerita yang dramatis, dan penuh efek juga. Tapi dokumenter itu beda teman-teman. Dokumenter ini adalah film yang mendokumentasikan kenyataan. Jadi apa yang direkam itu benar-benar berdasarkan fakta yang ada. Menurut Robert Flaherty, dokumenter itu creative treatment of actually, alias perlakuan kreatif terhadap kenyataan. Yang artinya, walaupun faktual, pembuatan film itu bisa memberi sentuhan interpretasi supaya lebih hidup dan menarik. Nih, coba bayangin, kalau kita cuma nonton rekaman polos tanpa cerita, pasti bakal ngebosenin banget kan? Nah, disitulah peran dokumenter itu buat menyajikan fakta jadi sesuatu yang bisa bikin penonton itu paham, tergerak, bahkan sampai terinspirasi. Oke, sekarang yuk kita move ke tentang sejarahnya. Di tahun 1872 ada Edward Marby yang bereksperimen merekam gerakan kaki kuda. Hasilnya masih sangat sederhana banget teman-teman. Tapi dari situlah dunia mulai sadar bahwa gerak itu bisa tertangkap kamera. Lanjut, di tahun 1888 ada Louis Le Prince bikin film berjudul Ronde Grand Scan yang cuma berdurasi beberapa detik aja teman-teman, tapi dianggap sebagai film pertama di dunia. Kemudian di tahun 1895 ada Lumiere Brothers yang menciptakan sinematografi, alat yang bisa merekam sekaligus memproyeksi film. Mereka keliling dunia muterin film non-fiksi, pendek, dan dari situlah mulai lahir tradisi yang namanya bioskop. Keren banget ya, awal mula dokumenter ternyata lahir dari rasa penasaran manusia buat ngerekam gerakan dan kenyataan di sekitarnya. Dan dokumenter itu ternyata punya banyak genre. Misalnya ada doku drama. Jadi beberapa adegan direka ulang kayak film sejarah yang menampilkan kembali peristiwa masa lalu. Selanjutnya ada semi dokumenter, gabungan rekaman asli dengan rekonstruksi biasanya biar terlihat lebih jelas. Terus ada juga film faktual, isinya fakta polos, contohnya kayak berita atau dokumentasi acara. Lalu ada film etnografik, biasanya dipakai antropolog buat ngerekam kehidupan suku di pedalaman. Terus ada film propaganda, ini kayak tricky karena dibuat untuk mempengaruhi pendapat atau perilaku orang. Dan juga ada gaya cinema favorite, dokumenter yang natural banget, seolah-olah kamera itu jadi mata penonton. Nah, dari berbagai genre ini bisa dilihat kalau dokumenter ini luas banget. Bukan cuma tentang alam atau sejarah, tapi juga bisa tentang politik, budaya, sampai isu-isu sosial lainnya. Kalau bikin dokumenter, ada unsur visual dan verbal yang penting banget. Unsur visual, misalnya observasional, di mana kita merekam langsung dari subjek. Bisa juga ilustratif, yang pakai gambar untuk memperkuat narasi. Kalau sedangkan yang unsur verbal bisa berupa kesaksian dari narasumber atau eksposisi dengan narator yang jelas langsung ke kamera.
Jadi, gabungan dari unsur-unsur ini bisa bikin dokumenter terasa nyata sekaligus punya alur cerita yang kuat. Jadi, meskipun faktual, dokumenter itu tetap butuh storytelling. Terus, gimana sih cara bikin film dokumenter? Ada 3 tahap utama. Yang pertama, ada praproduksi. Jadi, kita tentuin dulu nih temanya, risetnya, bikin treatment, dan rencanakan outline-nya. Yang kedua, ada produksi. Jadi di produksi, ini turun ke lapangan, syuting, wawancara, rekam suasana nyata. Lalu, yang ketiga ada pasca produksi, yaitu edit gambar dan suara, tambahin narasi atau musik biar pesannya itu nyampe. Ada satu hal yang penting, dokumenter itu gak harus punya naskah yang kaku. Ada dokumenter gaya adventure yang spontan banget, tapi ada juga dokumenter profil yang memang direncanakan detail. Semuanya tergantung tujuan filmnya masing-masing. Jadi guys, dokumenter itu bukan sekedar rekaman realitas, tapi sebuah karya seni yang mengubah pengetahuan jadi tontonan yang menarik. Dari sejarah sampai proses pembuatannya, kita bisa lihat kalau dokumenter punya kekuatan besar buat menginspirasi, mengedukasi, bahkan mempengaruhi cara pandangan orang. Oke, itu dulu sharing hari ini. Jangan lupa kalau kamu punya ide dokumenter, tulis di komentar ya. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye!